Sisingamangaraja 12 terlahir dengan nama Patuan Bosar Ompu Pulau Batu yang merupakan pahlawan nasional Indonesia yang paling ikonik terutama bagi masyarakat Batak. Beliau adalah pemimpin spiritual sekaligus raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja. Beliau memimpin perlawanan heroik rakyat Batak terhadap kolonialisme Belanda selama lebih dari 3 dekade. Perjuangannya menjadi cermin tekad kuat dalam mempertahankan adat, agama, dan kedaulatan tanah leluhur. Latar belakang dan kehidupan awal. Patuan Bosar Ompu Pulau Batu lahir pada 18 Februari 1845 di Bakara, sebuah lembah subur di tepi Danau Toba, Tapanuli Utara. Ia berasal dari keluarga Raja Imam yang telah memimpin suku-suku Batak Toba secara turun-temurun selama berabad-abad. Gelar Sisingamangaraja sendiri bukan sekedar gelar raja biasa, melainkan gelar turun-temurun bagi pemimpin spiritual dan politik yang dianggap memiliki kekuatan supranatural dan menjadi penjaga adat serta kepercayaan animisme-dinamisme Batak. Sejak kecil, Patuan Bosar dididik dalam tradisi kerajaan dan keagamaan Batak. Ia memahami betul adat istiadat, hukum-hukum tradisional, dan ajaran keagamaan yang diyakini oleh rakyatnya. Pengetahuannya yang mendalam tentang budaya Batak dan karisma alaminya menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Pada usia sekitar 20 tahun, ia dinobatkan sebagai Sisingamangaraja 12 menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 11. Latar belakang konflik dengan Belanda. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin memperluas kekuasaan kolonialnya di Sumatera. Setelah berhasil menguasai wilayah pesisir, mereka mulai melirik dataran tinggi Batak yang kaya akan hasil bumi dan memiliki posisi strategis. Selain itu, misi kristenisasi yang gencar dilakukan oleh misionaris Eropa di tanah Batak juga menjadi salah satu pemicu konflik. Masyarakat Batak menganggap penyebaran agama Kristen sebagai ancaman terhadap adat istiadat dan kepercayaan leluhur mereka. Dan Sisingamangaraja 12 sebagai pemimpin spiritual merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Belanda dengan ambisi politik dan ekonomi mulai mencampuri urusan internal kerajaan-kerajaan kecil di tanah Batak, menerapkan pajak, dan berusaha memaksakan kekuasaan mereka. Sisingamangaraja 12 menolak keras intervensi ini, melihatnya sebagai upaya merusak tatanan sosial, agama, dan kedaulatan Batak. Perjuangan melawan penjajah, yaitu Perang Batak pada tahun 1878 hingga 1907. Perang Batak secara resmi pecah pada tahun 1878, ketika Sisingamangaraja 12 memimpin serbuan terhadap pos-pos Belanda di Silindung, memicu perlawanan besar-besaran yang akan berlangsung selama hampir 30 tahun. Strategi perang gerilya. Sisingamangaraja 12 menyadari ketimpangan kekuatan militer antara pasukannya yang tradisional dengan Belanda yang bersenjata modern. Oleh karena itu, ia menerapkan strategi perang gerilya yang sangat efektif. Pasukannya memanfaatkan medan pegunungan Tapanuli yang terjal, hutan belantara yang lebat, dan lembah-lembah yang tersembunyi sebagai tempat persembunyiannya dan basis operasi. Mereka melancarkan serangan mendadak, sabotase, dan penyergapan terhadap pasukan Belanda, kemudian menghilang kembali ke dalam hutan. Taktik ini sangat menyulitkan Belanda dan menguras sumber daya mereka. Dukungan rakyat dan kekuatan spiritual. Sisingamangaraja 12 tidak hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati. Ia memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat Batak dan mampu menggalang persatuan di antara berbagai marga.
rakyat Batak rela berkorban untuk mendukung perjuangan rajanya, memberikan pasokan makanan, informasi, dan menjadi bagian dari jaringan perlawanan. Kepercayaan terhadap kekuatan spiritual Sisingamangaraja XII memberikan semangat dan keyakinan bagi para pejuang bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan kemenangan. Perlawanan yang berlarut-larut. Perang Batak adalah salah satu perang terlama yang dihadapi Belanda di Nusantara. Selama hampir 3 dekade, Belanda berulang kali mengerahkan ekspedisi militer besar-besaran, membangun benteng-benteng, dan menggunakan taktik bumi hangus untuk menumpas perlawanan Sisingamangaraja XII. Namun, ketangguhan Sisingamangaraja XII dan pasukannya membuat Belanda frustasi. Banyak perwira Belanda mengakui kehebatan strategi dan keberanian Sisingamangaraja XII. Penyerbuan terakhir dan gugurnya sang raja. Pada tahun-tahun terakhir perjuangannya, Belanda semakin memperketat pengejaran terhadap Sisingamangaraja XII. Mereka membentuk pasukan khusus Merkause yang dipimpin oleh komandan-komandan berpengalaman seperti Kapten Hans Christoffel. Dengan bantuan informan dan taktik pengejaran yang intens, pergerakan Sisingamangaraja XII semakin terbatas. Pada 17 Juni 1907, di pertempuran terakhir yang terjadi di pinggir hutan Dairi yang sekarang merupakan wilayah Pakpak Barat, Sisingamangaraja XII bersama dengan putra-putrinya, Patuanagari dan Lopian, serta pengikut setianya dikepung oleh pasukan Belanda. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, Sisingamangaraja XII menolak untuk menyerah dan memilih bertempur hingga titik darah penghabisan. Beliau akhirnya gugur syahid bersama putra-putrinya. Warisan dan penghargaan. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya perlawanan terbuka berskala besar di tanah Batak, dan secara efektif wilayah tersebut jatuh ke tangan Belanda. Namun, semangat perjuangan Sisingamangaraja XII tidak pernah padam. Ia menjadi simbol keberanian kemerdekaan dan keteguhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mempertahankan tanah air, Sisingamangaraja XII secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961 oleh Presiden Soekarno. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk untuk mengenang jasanya. Misalnya, pada nama jalan, banyak jalan utama di kota-kota besar Indonesia termasuk di Jakarta dan Medan menggunakan namanya. Kemudian universitas. Sebuah universitas terkemuka di Sumatera Utara dinamai sebagai Universitas Sisingamangaraja XII. Kemudian monumen dan patung. Berbagai monumen dan patung didirikan di Bakara, Danau Toba, dan tempat-tempat lain sebagai penghormatan terhadap kepahlawanannya. Sisingamangaraja XII adalah representasi dari perlawanan rakyat pribumi yang tak kenal menyerah terhadap penjajahan. Kisah hidupnya adalah pengingat akan pentingnya menjaga kedaulatan, adat istiadat, dan martabat bangsa Indonesia terhadap kekuatan asing. Beliau adalah raja yang berjuang hingga akhir, dan namanya akan selalu harum dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.